Halo semuanya, perkenalkan saya Emilia Febiola Sirangit dan NIM 10225007, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini kita akan membahas mengenai tentang probabilitas. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita mengetahui latar belakang, yang dimana penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh informasi, memecahkan masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, peneliti sangat berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data. Data yang diperoleh harus dianalisis menggunakan metode yang tepat agar hasil penelitian dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai statistika sangat penting dalam proses penelitian, khususnya dalam bidang kesehatan. Selain probabilitas, distribusi probabilitas juga memiliki peranan penting dalam analisis statistik. Distribusi probabilitas digunakan untuk menggambarkan penyebaran peluang suatu variabel acak sehingga peneliti dapat memahami pola data yang diperoleh. Distribusi probabilitas dibedakan menjadi distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Beberapa jenis distribusi yang sering digunakan dalam penelitian kesehatan adalah distribusi binomial, Poisson, dan normal. Adapun contoh soal probabilitas dalam manajemen informasi kesehatan yaitu di sebuah rumah sakit terdapat 150 data rekam medis pasien. Dari jumlah tersebut, 60 pasien menderita hipertensi. Berapa probabilitas pasien yang dipilih secara acak menderita hipertensi? Yang dimana kita tentu membuat rumusnya terlebih dahulu, yaitu PA sama dengan 60/150 sama dengan 0,4. Jumlah kejadian hipertensi itu 60, total datanya itu ada 150. Jadi PA-nya itu 60 bagi 150 sama dengan 0,4. Selanjutnya kita masuk ke distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas merupakan cara untuk menggambarkan bagaimana nilai probabilitas tersebar pada suatu variabel acak. Distribusi probabilitas membantu peneliti memahami pola data, menentukan mode statistik yang sesuai, serta membuat prediksi berdasarkan data penelitian. Dalam bidang kesehatan, distribusi probabilitas sering digunakan untuk menganalisis data pasien dan risiko penyakit. Distribusi probabilitas dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik datanya. Distribusi diskrit digunakan pada data yang memiliki nilai tertentu dan dapat dihitung secara jelas. Sedangkan distribusi kontinu digunakan pada data yang memiliki rentang nilai tertentu. Selain itu, terdapat distribusi gabungan yang digunakan untuk menganalisis dua atau lebih variabel secara bersamaan. Selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Distribusi ini biasanya digunakan ketika suatu kejadian terjadi secara acak dan jumlah kejadian yang diamati relatif kecil. Dalam bidang kesehatan, distribusi Poisson dapat digunakan untuk menghitung jumlah kesalahan input data rekam medis, jumlah pasien datang ke rumah sakit, atau jumlah kasus penyakit tertentu dalam satu periode waktu, yang dimana rumusnya itu P, X sama dengan K sama dengan X sama dengan K sama dengan lambda K E dikurang lambda dibagi K faktorial, yang dimana keterangannya itu P, X sama dengan K itu probabilitas muncul tepat kejadian. Lambda itu rata-rata jumlah kejadian dalam suatu interval, K itu banyaknya kejadian yang diharapkan, E itu konstanta Euler atau 2,718, dan K faktorial itu faktorial dari K. Yang dimana ada contoh soal di sini, rata-rata kesalahan input data di unit rekam medis adalah 2 kesalahan per hari. Berapa peluang terjadi tepat 3 kesalahan dalam suatu hari? Yang dimana penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus P X sama dengan K, lambda K E kurang lambda dibagi K faktorial. Yang dimana langkah pertama itu kita mencari nilai E itu E pangkat minus 2 sama dengan 0,135. Langkah keduanya itu 2 di pangkat 3 dikurang 8. Dan langkah ketiga itu 3 faktorial sama dengan 6. Langkah 4 itu kita substitusikan lengkap dengan garis tengah, yang dimana
0,135 kita kalikan dengan 8 dan dibagi dengan 6. Yang langkah kelima itu setelah kita kalikan 0,135 dikali 8, maka jumlahnya itu 1,082 kita bagikan lagi dengan 6, yang dimana hasilnya itu 0,180,447. Maka hasil akhirnya itu adalah PX sama dengan 3 sama dengan 01,80. Jadi jawabannya itu peluang 3 kesalahan dikurang 0,180 atau kita sebut dengan 18%. Selanjutnya distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Distribusi ini sering digunakan dalam penelitian kesehatan, yang dimana rumusnya itu P X besar disama dengan X kecil sama dengan NX P kuadrat X Q kuadrat N kurang X. Di mana keterangannya itu NX itu sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikurang N kurang X, yang dimana itu merupakan kombinasi. P itu probabilitas sukses percobaan dan 1 kurang P atau Q disebut dengan probabilitas gagal. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah sistem informasi manajemen melacak login penggunaan dengan probabilitas login gagal P sama dengan 0,1 per hari. Jika 10 pengguna dites, berapa peluang paling sedikit 3 login gagal PX lebih besar 3? Penyelesaiannya itu yaitu kita menggunakan rumus yang sudah tadi kita bahas, maka kita hitung PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2, lalu 1 hasil tersebut. PX sama dengan 0 sama dengan 0,9 di kuadrat 10 sama dengan 0,349. PX sama dengan 1 sama dengan 10 per 1, maka hasilnya itu 0,1 dikali 0,9 dikuadratkan 9 sama dengan 0,387. PX sama dengan 2, 10 per 2, yang dimana 0,1 itu kita kuadratkan 2, 0,9 itu kita kuadratkan 8, dimana hasilnya itu 0,194. Selanjutnya distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas kontinu yang paling sering digunakan dalam statistika. Distribusi ini memiliki bentuk kurva lonceng dan digunakan untuk menggambarkan data yang tersebar secara normal di sekitar rata-rata. Dalam bidang kesehatan, distribusi normal digunakan untuk menganalisis data seperti tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan waktu pelayanan pasien. Distribusi normal membantu peneliti memahami pola penyebaran data dan menentukan kemungkinan suatu nilai muncul dalam populasi. Yang dimana keterangannya itu rumusnya sudah tertera di samping, yang dimana X itu adalah perubahan acak normal yang nilainya kurang lebih X atau lebih kecil X, yang dimana mu itu rata-rata, sigma itu standar deviasi, V itu konstanta yang dilakukan 3,141, E itu konstanta yang nilainya 2,72, dan Fx itu fungsi kepadatan peluang. Selanjutnya kita masuk ke distribusi uniform. Distribusi uniform digunakan ketika semua nilai memiliki peluang yang sama untuk muncul. Distribusi ini digunakan jika ada nilai yang lebih dominan dibandingkan nilai lainnya. Dalam bidang kesehatan, distribusi uniform dapat digunakan pada sistem nomor antrian pasien atau pembagian jadwal pelayanan, yang dimana rumusnya sudah terdapat di situ. Cuma keterangannya itu Fx itu fungsi kepadatan probabilitas, A itu batas bawah rentang nilai, B itu batas atas rentang nilai, dan X itu variabel acak kontinu. Selanjutnya kita masuk ke distribusi gabungan. Distribusi gabungan digunakan untuk menganalisis dua atau lebih variabel secara bersamaan, yang dimana jadi P, A, iris B itu peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan, PA itu peluang kejadian A, dan PB itu peluang kejadian B. Selanjutnya penggunaan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas memiliki banyak kegunaan dalam penelitian dan analisis data. Distribusi ini digunakan untuk mendeskripsikan data, membuat prediksi, melakukan pengujian hipotensi, serta membantu pengambilan keputusan. Adapun penerapan dalam bidang kesehatan yaitu dalam bidang kesehatan probabilitas digunakan untuk memprediksi tingkat kesembuhan pasien, menganalisis efek samping obat, dan mengevaluasi intervensi perawatan serta membantu manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan.
Selanjutnya ada pun dampak kesalahan penggunaan probabilitas, yaitu kesalahan dalam penggunaan probabilitas dan distribusi probabilitas dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak akurat. Dampaknya meliputi kesalahan prediksi, interpretasi data yang keliru, dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk ke Q&A-nya, di mana soal kasus yang pertama itu, di sebuah puskesmas terdapat 250 data pasien. Dari jumlah tersebut, 100 pasien menderita hipertensi. Berapakah probabilitas pasien yang dapat dipilih secara acak menderita hipertensi? Jawabannya itu adalah C, yang dimana kita ketahui jumlah pasien hipertensi itu ada 100 dan jumlah seluruh pasien itu ada 250. Maka rumus probabilitas yang dipakai itu PA sama dengan NA dibagi NX. Jadi PA itu probabilitas kejadian, NA itu jumlah kejadian diinginkan, dan NX itu jumlah keseluruhan kejadian. Di mana PA-nya itu 100 dibagi 250 sama dengan 0,4. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, 0,4. Soal kasus yang kedua, rata-rata kesalahan input data rekam medis di rumah sakit adalah 3 kesalahan per hari. Berapa peluang terjadi tepat 2 kesalahan dalam 1 hari? Jawaban yang tepat itu adalah B, 0,22. Karena yang dimana kita ketahui E kurang 3 itu sama dengan 0,049, 3 kuadrat sama dengan 9, 2 faktorial itu sama dengan 2, yang dimana P2 sama dengan 0,49 kita kalikan dengan 9, kita bagikan dengan 2. Maka hasil akhirnya itu P2 itu sama dengan 0,224. Jadi peluang tepat 2 kesalahan adalah 0,224. Baik teman-teman, soal terakhir yaitu dalam penelitian kesehatan, seorang peneliti menggunakan distribusi probabilitas untuk menganalisis kemungkinan penyebaran penyakit di suatu daerah. Mengapa distribusi probabilitas penting digunakan dalam penelitian kesehatan? Jawabannya itu yang tepat adalah B, untuk membantu memahami pola data dan membuat prediksi. Karena distribusi probabilitas digunakan dalam penelitian kesehatan untuk membantu kemungkinan suatu kejadian dan membuat prediksi berdasarkan data yang diperoleh. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kita itu adalah probabilitas merupakan konsep penting dalam statistika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa serta membantu proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Dalam penerapannya, probabilitas berkaitan erat dengan distribusi probabilitas yang berfungsi untuk menggambarkan penyebaran, yang sering digunakan antara lain distribusi binomial, Poisson, normal, dan uniform, yang masing-masing memiliki fungsi sesuai karakteristik data yang dianalisis. Baik teman-teman, sekian dari pembahasan kita mengenai probabilitas. Terima kasih.